warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, malam ini saya memulai kajian kitab Riyadhus Shalihin. Bapak Ibu, kitab Riyadhus Shalihin itu satu jilid, menten iki satu jilid. Tapi kitab Riyadhus Shalihin itu banyak yang memberikan syarah. Syarah itu penjelasan penjelasan hadisnya dalam bentuk bahasa Arab juga. Paling kecil syarahnya itu ada 2 jilid. Tengriyon niku wonten sing kali jilid niku. Tapi yang saya bawa ini syarahnya jumlahnya ada 3 jilid. Ada 3 jilid, ini jilid pertama. Nama syarahnya ini Bapak Ibu kalau ingin membeli badhe tubas 3 jilid niku asmane Bahjatun Nadirin menika syarah Riyadhus Shalihin. Sinten ingkang nyarai inggih menika Abu Usamah Salim bin Aid Al-Hilali. Menika nggih kalebet muridipun Syekh Albani rahimahumullah. Syekh Salim bin Aid Al-Hilali menika wonten 3 jilid. Dados Bapak Ibu, kula pancen sengaja beto kitab menika supados panjenengan mengertosi menawi kitab Riyadhus Shalihin itu sami kalih kitab-kitab hadis lintune niku berbahasa Arab. Bahasa Arab niku Bapak Ibu harus dipahami harus dipahami mengandung beberapa unsur gramatika bahasa Arab. Terus dalam bahasa Arab itu mengandung ilmu sorof, mengandung ilmu nahwu gitu. Nanti mireng ta Pak? Wonten ilmu sorof, ilmu nahwu, wonten ilmu balaghah. Puncakipun teng ilmu bahasa Arab niku wonten ilmu mantek niku wonten sekawan. Ingkang pokok Bapak Ibu, kalau kita membaca kitab seperti ini, siapapun ustadznya
itu bukan hanya ustadz yang hanya membaca kitab terjemahan hadis gitu. Kan ini sudah banyak Bapak Ibu terjemahannya Riyadhus Shalihin, termasuk kelihatannya di Masjid Baitur Rahim ini punya terjemahan nopo menika kitab Riyadhus Shalihin. Ustadznya yang mengampu Riyadhus Shalihin itu mestinipun harus paham bahasa Arab. Jadi paham sorof, paham nahwu. Jadi di situ ada kalimat mufrad, ada kalimat tasniyah, ada kalimat jamak. Itu ustadznya syaratnya harus paham sehingga ketika menerjemahkan itu tidak salah. Kalau yang kita ketahui banyak ustadz-ustadz itu hanya bisa menerjemahkan berdasarkan terjemahan buku yang ada di toko-toko buku itu loh. Jadi hadis lalu diterjemahkan, diterangkan, tapi sebenarnya dia tidak paham bahasa Arab. Itu bukan ustadz, dan bukan ustadz yang baik seperti itu, karena dia tidak tahu gramatika bahasa Arab. Banyak terjemahan itu yang salah Bapak Ibu. Mestinya diterjemahkan kalimatnya itu jamak, banyak beberapa, tapi diterjemahkan hanya satu kata, mufrad. Ngerti nggih? Niku terus umpamine maun itu air, bentuknya itu mufrad, harus diterjemahkan air gitu aja. Tapi kalau sudah miyahun, itu beberapa air, gitu. Saubun pakaian, satu pakaian, beberapa pakaian niku siyabun, ada beberapa pakaian. Nah, itu yang harus kita ketahui. Abun satu bapak, tapi kalau abah itu beberapa bapak. Umun itu satu ibu. Bagaimana caranya kita menjadikan menjadi jamak? Ummahat, beberapa ibu. Itu yang mengampu, apakah itu tafsir atau hadis, jangan hanya pinter membaca terjemahnya. Sebab ini ada apalagi tafsir kalamullah, kemudian hadis ini adalah merupakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu juga wahyunya Allah dalam menjelaskan Al-Quran. Kedua-duanya adalah bahasa Arab. Itu jadi khususnya dumateng Bapak Takmir. Nanti kalau ada kajian hadis, termasuk umpamanya Bulughul Maram, itu panjenengan milih ustadz sing iso gramatika bahasa Arab, sing paham. Ini dibaca nasab itu fathah, Pak. Ini dibaca jer itu khafad atau kasrah, atau dibaca doma, gitu. Niku beten-beten. Nah, berkaitan dengan antara fi'il dan isim. Ada fi'il itu yang mu'rab, ada yang mabni. Isim juga begitu, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Nah, itu dalam ilmu bahasa Arab atau gramatika bahasa Arab. Jadi itu Bapak Ibu, kemarin dari Bapak Tamir menginginkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, dan saya mengajak di pondok itu kitab Riyadhus Shalihin itu hatam selesai dari bab niat sampai bab terakhir itu sekitar 10 tahunan, Pak. Soalnya saya pakai syarahnya, Pak, yang 2 jilid. Itu Tapi kalau ini
Bahjatun Nadirin ini oleh Syekh Salim bin Aid Al-Hilali rahimahullah itu 3 jilid. Gak tahu Pak berapa tahun nanti sampai umur saya apa tidak, walau alam gitu. Mudah-mudahan. Tapi nanti saya pilih yang ringkasannya saja pakai. Nanti kalau kita kira-kira beliau menjelaskan panjang, nanti saya jelaskan ringkas saja. Nah itu Nah Riyadhus Shalihin itu yang harus kita ketahui Bapak Ibu itu disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ad-Dimishq, Suriah. Nama aslinya niku boten Imam Nawawi, Pak. Beliau itu lahir di kampung Nawa. Ngoten nggih. Nah, makanya disebut Nawawi. Ngoten nggih. Beliau itu nama aslinya adalah Yahya bin Syaraf, bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jumu'ah bin Hazm bin Hizam. Makanya putu saya itu saya memberi nama Hizam. Itu kakeknya Imam Nawawi dan Hizamul Haq. Itu Bapak Ibu aslinya namanya itu Yahya bin Syaraf. Nah, beliau itu biasa dipanggil Abu Zakaria, kadang-kadang dipanggil Muhyiddin. Padahal beliau itu dipanggil Abu Zakaria itu tidak punya putra. Nah, Abu Zakaria itu kan bapaknya Zakaria, benar? Beliau itu tidak punya putra, Pak, karena beliau tidak menikah. Tidak menikah. Itu umurnya hanya sekitar yaitu 42 tahun. 42, Pak. Tapi karangannya luar biasa. Luar biasa. Panjenengan menawi paling ngertos kitabipun fikih Imam Nawawi niku, kitab Minhaj niku kita ada 7 jilid besar-besar. Dan ada beberapa kitab fikih yang lain malah jauh lebih besar. Itu tapi madhabipun ala madhabis Syafi'iyah. Wa Syafi'iyah madhaban. Imam Nawawi itu madhabi Imam Syafi'i. Tapi kalau kita baca Bapak Ibu, pendapat dari Imam Nawawi itu dalam fikih banyak berbeda dengan Imam Syafi'i. Seperti berjamaah. Yang umumnya dalam mazhab Syafi'iyah itu apa? Sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Tapi Imam Nawawi mengatakan fardu kifayah. Jadi kalau sunnah muakkadah itu sekampung tidak ada jamaah ira apa-apa wong sunnah. Tapi kalau Imam Nawawi lebih meningkatkan lagi yaitu fardu kifayah. Kalau satu kampung itu tidak berjamaah, walaupun hanya zuhur, orangnya sibuk semua, ya Pak, kados ten napa mereka perumahan itu kan sibuk tiang itu, sing adzan wae ora ono jamaah, niku wong sak kampung dosa kabeh. Soalnya fardu kifayah, lebih berat lagi fardu ain dalam mazhab Imam Ahmad rahimahullah. Sholat berjamaah itu fardu ain kecuali punya udzur seperti sakit yang tidak bisa berangkat ke masjid. Itu Bapak Ibu, jadi beliau ini tidak menikah, li'annahu lam yatazawwaz. Lam yatazawwaz wa huwa minal ulama ila uzzar niku membujang. Jadi Imam Nawawi niku boten menikah, termasuk ulama yang uzzar.
waluqiba bi Muhyiddin, dan biasa beliau diberi lakop atau panggilan Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama. Kita Muhyiddin. Kitab itu yang paling terkenal menika inggih menika Arba'in Nawawi, kemudian Riyadus Sholihin, kitab Al-Azkar An-Nawawi niku bab zikir. Oke, nah kepengin belajar zikir niku teng kitab Al-Azkar menika. Tapi hadis niku wonten ingkang napa menika dhaif gitu. Wonten ingkang dhaif tapi sampun wonten takrijipun. Niku teng kitab Al-Azkar. Itu Bapak Ibu nggih, sepintas tentang Imam Nawawi. Terus asli asmane niku Yahya bin Syaraf, bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jumat bin Isa. Niku asmanipun. Untuk bab pertama, untuk bab kula mboten nerangke gurune sinten, muride sinten, anggar rampung-rampung mangke. Soale niki dawa niki, Pak. Riwayat hidup niku dawa. Niku kita langsung bagian bab pertama itu Bapak Ibu sama dengan kitab beliau Arba'in Nawawi, yaitu beliau mengawali bab ikhlas. Bab ikhlas. Di sini judulnya di bab pertama Babul Ikhlasi. Panjenengan boten ngertos bahasa Arab, bingung macane kita, gramatikane ora paham. Iki babul ikhlaso apa babul ikhlasu? Tapi menawi saged pinter bahasa Arab gramatika, macane babul ikhlasi. Waqtidorin niyati bi jami'il a'mali wal aqwali wal aqwali al barizah wal khofiyah, al barizati wal khofiyati. Lah kula belajar gramatika bahasa Arab niku kurang luwih 3 tahun punjul, Pak. Masuk ke 4 tahun niku mawon nggih kali Ustaz kula Pak Yai niku nggih sok digebuk sikile. Gitu, Pak. Wis kelas perlu aliyah ising goblok wae. Ora apa-apa gurune nggih. Niku keras-keras niku Pak, nggih gurune niku keras mawon gitu. Masya Allah teng putih-putih nggih nyekel sabet nggih. Niku dados ingkang pertama menika sami judulipun teng kitab beliau Arba'in Nawawi. Kula maos kitab Arba'in Nawawi niku teng Masjid Komarudin sakilane Maghaniga. Ibu malam Jumat kula nggih ngagem syarahipun. Arba'in Nawawi niku nggih kathah syarahipun. Tipis wong adite sekawan dosa Arba'in iki. Tapi syarahe niku gedhe kok. Wah, wis berapa kali 3 tahun niku. Niku mawon kula ringkes-ringkes nika. Al-ikhlasu napa niku ikhlas ya, niku ihdharun niyati, menghadirkan niat di dalam hati ketika beribadah, bi jami'il a'mali, dalam semua perbuatan-perbuatan, wal aqwali, dan ucapan-ucapan. Nah, perbuatan ucapan menika itu Bapak Ibu bentuknya adalah ibadah, amal-amal ibadah, ucapan-ucapan ibadah.
Sebelum kita melakukan amal-amal tersebut, maka wajib yang disebut ihdorun niat, menghadirkan niat di dalam hati. Oke, belum boten badhe nerangke sing jelimet Pak. Teng mazhab Imam Asy-Syafi'iyah, yaitu Imam Syafi'i dan Asy-Syafi'iyah mereka seperti niat sholat itu bareng sama takbir Pak. Allah, ketika Allah itu niat sholatnya apa? Dipanggil sholatnya apa? Ini dalam mazhab Syafi'iyah itu yang agak sulit Pak dalam niat itu. Oke, terutama sholat. Itu ketika Allahu, nah niatnya sholatnya itu dilafaz Allahu, kalau akbar itu sudah selesai. Padahal panjenengan kalau di pesantren itu niatnya kalau dalam bentuk bahasa Arab gitu, nawaitu, ngoten niku lho Pak. Sholatal maghribi salasa rakaatin gitu, mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala. Lho kok niku. Jadi takbir itu Pak. Allah. Iya Pak. Itu Bapak Ibu jangan diyakini bahwa itu adalah keharusan, kewajiban. Wajibnya itu niat, tapi sepanjang itu dengan jangan meyakini itu mazhab. Itu Pak, bagian dari pendapat, pendapat. Soalnya nopo imam-imam yang lain nggak seperti itu. Seperti dalam mazhab Hambali itu niatlah sebelum takbir, gampang. Itu Pak, ora usah didowoke. Panjenengan kula terangke dalam mazhab Imam Ahmad Hambali. Itu kita niat sebelum takbir. Penak niku salatin apa? Zuhur apa asar diniati sesuai dengan waktunya. Tapi beliau juga berpendapat tidak ada keharusan untuk niat menyebutkan waktu. Karena orang sholat di zuhur, dia pasti sholat zuhur. Betul niku lho Pak. Jadi tidak perlu kemudian saya sholat zuhur, menyebutkan zuhur itu bukan perlu. Tapi kalau disebutkan nggak apa-apa. Ngoten niku nggih, niku dalam mazhab Hambali. Ngoten niku penjelasanipun niku teng syarahipun kitab Arba'in Nawawi. Niku wonten niku nggih. Niku Bapak Ibu nggih. Untuk kesemuanya itu masalah niat Bapak Ibu sing pokok kita niat itu hanya saya niat sholat maghrib dipakai. Nah, ingkang pokok menika panjenengan sebagai imam apa sebagai makmum tidak perlu diniati menghadap kiblat. Jangan wis utungan madhep kiblat kok. Kalau diniati madhep kiblat gitu. Nanti diniati kabeh saya sholat ini maghrib menghadap kiblat pakai pakaian. Ya padha wae itu Pak. Madhep kiblat sama pakaian itu syarat, nggak perlu disebutkan. Jadi ojo rewel. Jadi kedawan niate. Jadi takbir ini kudu Allah. Malah jadi mangan. Padahal Bapak Ibu tidak boleh memanjangkan kalimat Allah lebih dari satu alif, tidak boleh. Gimana? Allahu Akbar. Oh cukup. Oke, ampun was-was. Sing bermadzhab Syafi'iyah niku kata sing was-was. Allah, durung. Durung pas iki. Allah. Ora sida meneh, Pak. Oh, lali. Niat menghadap kiblat lali. Baleni meneh, Pak. Iku sing jenenge was-was. Enggak boleh, Pak. Yang paling gampang itu panjenengan niat sebelum takbir. Tidak perlu dengan niati menghadap kiblat. Boten pakai. Ingkang penting
panjenengan menika niat sholat apa sebagai imam apa sebagai makmum. Nah, tidak perlu 4 rakaat cetok dengan itu niat sholat zuhur mesti papat, masa telu nggak mungkin tau kan. Zuhur mesti papat nek wajib niku, asar mesti papat, isya mesti papat. Oten niku penjelasanipun teng alamat hibil Hambali, teng madhabipun Imam Hambali. Sing ra diribet niku teng madhab Syafi'iyah. Niku dijelaskan teng kitab Asbah wan Nadhair. Asbah wan Nadhair niku kitabipun Imam Suyuti ala madhabis Syafi'i. Ngoten nggih. Sami kan dulu sementen iki niku kitab Qawaidul Fiqh. Qawaidul Fiqh, jarang Pak yang belajar kitab Qawaidul Fiqh menika. Kata qaidahipun seperti al-yaqin la yuzalu bisyakki. Kalau sudah yakin tidak bisa dikalahkan dengan keraguan-raguan. Al-adah muhakkamah. Apa yang sudah menjadi tradisi yang baik itu bisa ditetapkan sebagai hukum. Itu kata kaidah-kaidahipun menika. Itu dijelaskan wonten ing kitab napa menika ingkang kula sebab nggih kitab Imam Suyuti rahimahullah niku ala madhabis Syafi'iyah. Tapi kalau kita baca Pak nggih, imam-imam sesudahnya itu banyak berbeda dengan Imam Syafi'i, banyak pakai. Tapi tetap beliau itu menulis kitabnya itu ala madhabis Syafi'iyah. Oke, uniku Bapak Ibu, oke, jangan dipersulit Pak, urusan niat jangan dipersulit. Oke, niku ihdharun niat, menghadirkan niat sebelum kita beribadah. Niku hukumipun wajib menika. Kalau tidak niat maka tidak sah. Bi jami'il a'mali, semua amal. Nanti ada pengecualiannya Pak. Semua amal terutama yang wajib-wajib itu harus diniati. Pengecualiannya nanti ada beberapa Pak, seperti baca Quran, zikir itu tidak perlu diniati. Itu sudah berhasil, walaupun tidak diniati Bapak Ibu tetap dapat pahala tetap dapat pahala, karena baca Quran itu tidak ada bandingannya. Tidak ada bandingannya Pak. Baca Quran itu baca apa? Baca hadis? Ya bukan, itu bukan Al-Quran Pak. Tidak ada kesamaannya. Itu kalau tidak ada kesamaannya itu tidak perlu wajib niat, itu sudah berhasil dan dapat pahala. Tapi kalau sholat itu kan macam-macam loh Pak. Ada sholat zuhur, ada sholat asar, ada yang wajib, ada yang sunnah gitu, ada yang fardu kifayah, macam-macam. Karena itu perlu nih niat di dalam hati. Ada al-bariza wal khofiyah. Apakah amal-amal itu yang nampak di mata, yang kelihatan bisa dilihat orang umum, au khofiyah, utawa amal itu amal yang tersembunyi. Itu harus diniyati. Dasaripun apa Bapak Ibu kita wajib niat menika itu di dalam surat Al-Bayyinah. Al-Bayyinah ayat yang kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Lah, kalimat yang menunjukkan perintah niat, menghadirkan niat ibadah dan semata-mata karena Allah. Ini yang penting mari bagi. Nah, yaitu pada kalimat illa liya'budullaha
mukhlisina lahuddin. Mereka itu tidak diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka itu perintahnya adalah supaya menyembah Allah saja. Ketika menyembah Allah itu beribadah kepada Allah dengan berbagai macam ibadah harus diniati mukhlisina lahuddin. Ketika menjalankan perintah Allah yang berupa ad-din, agama itu kita harus mukhlisina, betul-betul ikhlas, murni semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi awas Bapak Ibu, panjenengan ngundang ustaz atau siapa saja kita tawar menawar harga. Biasa Pak, ustaz terkenal ngoten niku Pak. Ustaz panjenengan itu orang Sumatera, kami undang ke Yogyakarta. Kira-kira berapa Ustaz? Kalau ke Yogyakarta itu biasanya ya cukup 15 saja. Gitu. Jadi jual beli Pak itu. Gitu, apalagi kalau luar negeri, wow. Nah boleh Pak, agama dibegitukan itu. Ustaz berapa ya biasanya Ustaz itu ya, kalau ngisi pengajian itu di daerah panjenengan itu berapa harganya? Oh koyo pasar tadi nih, gitu. Masya Allah. Jangan Pak, subhanallah, subhanallah, jangan itu Pak. Jangan cari yang seperti itu. Nah, kata Ustaz yang sampean itu mana? Ya, kami itu dari Surabaya ingin mengundang Ustaz. Jakarta, Surabaya kira-kira berapa Ustaz? Ya 20 saja. Besarnya mana nih Pak? Jadi koyo prawiro taman Pak. Ya, jangan mengundang Ustaz yang seperti itu. Ya, saya sering Pak. Ya, pinter kita teng Sleman. Bro, aku orang ngerti, oh, pada ke pasar wah, orang ngerti aku. Yang penting Mas, saya sampai tujuan, setelah ngaji saya antarkan ke rumah, wis beres. Gitu. Pas itu habis ngaji di Masjid Komarudin, di situ ada takmir. Takmirnya pada guyu gitu Pak. Ya, takmirnya ikut nimbrung. Pak, jangan itu kalau udah Ustaz Taufik jangan gitu ya, yang penting beliaunya itu datang di tempat habis ngaji pulang diantar wis gitu. Nah itu otomatis dia ke Bumen ngoten niku. Alah berapa Ustaz aja prek mau ngaji kok berapa gitu. Betul Pak, itu urusan pasar kalau berapa itu Pak, tidak boleh. Allah sudah menetapkan di dalam beribadah, dakwah itu ibadah harus mukhlisina lahuddin. Oke, itu hadisnya sudah jelas berarti banyak orang yang beramal kelihatan gitu amalnya, termasuk jihad fisabilillah, termasuk orang alim. Ceritanya dalam hadis itu Pak, ternyata mereka masuk neraka karena salah niat. Nah, kita jadi ya'budullah, beribadah kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah. Dasar ingkang pokok adalah mukhlisina lahuddin. Dalam melaksanakan agama Allah itu harus betul-betul diniati semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Kalau tidak, maka tidak akan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Nah, ini keadaan kita sekarang itu sudah bola Pak, kita mengatur agama kita. Nah, itu Bapak Ibu sama dengan yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj kita. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Ya, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa dari Allah. La yanalallaha,
gitu. Orang itu tidak akan mendapatkan apa-apa dari Allah walaupun dia sudah berkurban sapi yang besar. Luhumuha, dari dagingnya itu kamu tidak akan mendapatkan pahala dari Allah, termasuk dari darahnya dan bagian tubuh binatang itu yang kau korbankan, kamu tidak akan dapat apa-apa. Walaki yanaluhut taqwa, kecuali kalau kamu berkorban itu semata-mata menjalankan perintah Allah. Takwa itu tuh Pak, menjalankan perintah Allah. Makanya dalam tafsir itu takwa itu banyak dimaknani ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, Bapak sekeluarga paling besar Pak, sapinya pamannya. Lah iya, aku sidik-sidik aku gitu. Gitu Pak, sidik-sidik aku kayak Fir'aun Pak. Sidik-sidik saya, itu harus saya, jangan Pak, terserah panjenengan. Jadi kalau ditanya, alhamdulillah itu aja. Alhamdulillah, Pak sapinya kok besar loh Pak, padahal panjenengan itu satu keluarga kok bisa beli limosin kok besar seperti ini. Alhamdulillah, semuanya ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, saya kan orang keraton, malu lah kalau sapinya besar. Orang keraton itu harus besar sapinya gitu. Gak usah, kita sadarkan semua amal ibadah kita ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Ibu, kalau haji umroh ojo gampang foto-foto di Mekah, ke Madinah, gitu Pak. Di Ka'bah ada fotonya. Ketika mencium Hajar Aswad, minta temannya suruh foto. Kirim Pak, kirim ke Jawa teman-temannya itu. Inilah aku sedang mencium Hajar Aswad. Inilah aku ketika aku di Raudhah, di makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pamer Pak, pamer ibadah. Sama Pak. Panjenengan itu pokoknya saya minta ini Pak Arif HP saya. Ketika saya takbir nanti panjenengan foto. Nanti akan saya sebarkan ke seluruh jamaah saya bahwa saya itu sholat. Gitu Pak. Ojo, nggak usah foto-fotoan kalau zaman biyen wae Kak. Malah terus apa Pak? Foto ini gue pakai di upgrade gede-gede nih Pak. Sampai ono telu numpuk konten nih Pak. Gitu. Ada orang datang, boten disuguhi rujukan, disuguhi foto. Niki foto kula teng Mekah, niki foto kula teng Madinah. Pamer ibadah Pak, jangan Pak. Gitu. Kau pada waktu teng WC kau ora difoto. Waktu ibadah kau difoto. Itu Pak, jangan hilangkan semuanya itu Pak. Panjenengan bincang ingkang haji utawi umrah, betul HP betul apa-apa Pak. Tapi jangan untuk foto-foto kados ngoten niku. Nggih, umpamane foto ya rasa disebar kanggo keluargane wae. Nggih, untuk menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu ibadahnya ibadah yang ikhlas, ya. Jadi al-ikhlas niku napa? Ikhlasul amali lillahi ta'ala. Memurnikan amal itu apapun bentuk amalnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca Quran lomba apa itu panggil? Kita kan ada hadiahnya sekian. Itu jadi omongan Pak di mereka itu. Suara kamu itu bagus, baca Qurannya bagus, ikut lomba. Gitu. Hadiahnya kalau nasional itu 10 juta. Oh, 10 juta kok? Iya wis aku tak latihan buat itu 10 juta. Loh, baca Quran itu ibadah bukan ini harta benda. Kalau ingin mencari uang harta benda ya nyambut gawe. Kalau ini nyambut gawe lho Pak. Bang gitu. Jam 3 wis kudu tangi. Untuk mbok wedok. No? Bungkusi napa Pak?
panganan-panganan itu nasi, jajanan, mungkin disetor-setorke. Anak kula biasanya sing nyetor-nyetorke. Nyambut gawe mak, mangsane aku medhol agama apa piye? Ya, ya udah. Nggih, haram hukumipun pakai. Alah, itu kalau kita baca hadisnya itu kelihatan ahli ibadah sampai zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada sahabat yang tidak ikhlas di dalam jihadnya, beliau mengatakan huwa finnar, dia di neraka. Itu salah satu di antara sahabat beliau, apalagi cuma sekarang. Hati-hati bagi dalam masalah niat ibadah, kita murnikan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dikatakan dalam Quran, nopo sing dados dawuh Kanjeng Nabi niku mawon ditaati. Kanjeng Nabi dawuh far bidzati. Kalau menikah yang utama adalah pilih agamanya. Pentingkan Rasulullah. Kita suruh memilih, mementingkan agama, pilih agamanya yang lebih bagus. Kalau milih kecantikan, monggo, boleh mawon, kekayaannya boleh. Tapi beliau mengatakan far bidatin, pilihlah yang bagus agamanya. Ada ke? Ini sebagian muqaddimahipun saking Syekh Salim bin Ain Al-Hilali rahimahullah. Demikian bapak-bapak, ibu-ibu, kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.